sunyi malam kadang menyelimuti ruang hati. Kita duduk di tepi kehidupan, memandang awan kekal dan mendengar gema pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa ini terjadi? Apa makna dari semua ini? Bagaimana aku harus merespon? Pikiran kita berlari, melompat dari satu kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, sesekali tenggelam dalam kebingungan. Namun dalam keheningan itu, ketika dunia luar terdiam, ruh kita ingin satu, damai. Bukan damai pasif yang melemahkan, tetapi kedamaian yang kuat, kedamaian dari pikiran yang tersederhana, yang tidak terjerembab dalam mazhab terlalu banyak asa dan emosi. Disinilah kita bertemu dua jalan, jalan spiritual yang diwarnai oleh jejak Al-Ghazali, dan jalan filsafat praktis yang ditempuh oleh para Stoik kuno. Dua jalan yang berbeda kultur dan zaman, namun memiliki satu tujuan, memurnikan pikiran agar mampu merespons dengan bijak, bukan bereaksi dengan kacau. Izinkan aku membawamu pada sebuah perjalanan, menyelusuri lembah lembut pemikiran, bagaimana kita bisa menyederhanakan pikiran dalam menghadapi situasi dan pertanyaan hidup, dengan suara hati yang tenang dan hikmah yang menuntun. Kalau kamu mendengarkan ini dengan hati terbuka, mungkin di ujung cerita ini kamu akan menemukan satu bisikan, bahwa kedamaian batin bukanlah hadiah dari dunia, melainkan karunia dari pikiran yang teratur dan jiwa yang berserah. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku mengajak kamu berbagi napas. Tarik dalam-dalam, hembus perlahan. Biarkan keruwetan pikiran melunak, biarkan kerumitan sedikit mereda. Dalam setiap kata yang akan kita lalui, kamu boleh berhenti sejenak, tarik napas, biarkan kalimat-kalimat itu meresap. Ingat, ini bukan ajakan untuk menelan semua sekaligus, melainkan untuk menanam benih yang perlahan tumbuh. Dan ketika mendengarnya nanti, coba tanyakan pada diri sendiri. Setiap kali aku resah terhadap pertanyaan hidup, apakah aku meracik ribuan pikiran di kepala, ataukah aku punya suatu landasan sederhana yang bisa tetap menopang aku? Mari kita gali bersama. Di lorong kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada suatu pertanyaan yang tiba-tiba menyergap. Mengapa aku dikecewakan? Apa arti kegagalan ini? Apakah Allah membenci aku? Atau bahkan pertanyaan sederhana seperti, mengapa temanku bersikap demikian? Pikiran segera berkecamuk, kenangan, dugaan, skenario, jika ini, maka itu, bagaimana kalau? Dan seterusnya. Pikiran yang sedemikian penuh itu tak ubahnya pasar ramai, suara-suara tanpa pemandu, dan kita adalah orang yang terjebak di tengahnya. Untuk menyederhanakannya, pertama-tama kita perlu mempelajari seni diam di tengah keramaian mental, sebuah pelajaran yang sudah lama diajarkan oleh Al-Ghazali ketika ia menarik diri dari dunia kesibukan intelektual dan politik menuju kehidupan kontemplatif. Al-Ghazali, yang pernah menempuh karir gemilang sebagai ulama dan guru di pusat kekuasaan Baghdad, suatu ketika merasakan betis batinnya lelah, ilmu tanpa ketenangan, debat tanpa kedamaian, aktivitas tanpa istirahat jiwa. Dalam proses penarikan diri itu, ia menyadari bahwa ada suara-suara dalam diri, rasa takut, keraguan, harapan duniawi, yang mencekik kesucian hati. Ia menekankan bahwa untuk meraih kedekatan dengan Tuhan, seseorang mesti merapikan hati, mengikis kegemaran kepada dunia, dan menyingkirkan semua hawa yang membuat pikiran terpecah. Dari sudut Stoik, kita diajarkan bahwa pikiran yang terlalu banyak menimbang dan mencampur adukan harapan kita terhadap dunia adalah akar kekacauan emosional. Para Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa luar, tetapi kita mengendalikan cara kita menyikapinya. Dalam situasi apapun, kita punya kekuasaan dalam penilaian kita sendiri. Ketika keraguan-raguan datang, Stoik mengajak kita untuk berhenti sejenak, memisahkan apa yang dalam kendali dan apa yang bukan, lalu memilih merespons dari ranah kendali itu. Bayangkan saat seseorang memukul pintu hati Anda dengan kata-kata pedih,
Anda bisa saja terpancing emosi dan melantunkan pemikiran ganas dalam hati. Tapi apa yang terjadi jika alih-alih membiarkan pikiran melaju liar, Anda diam dan berkata, "Tunggu, ini hanya sebuah kata-kata." Pikiran ini belum tentu kebenaran. Ketika kita mengizinkan jeda itu, kita menciptakan ruang. Dalam ruang itu, pelita hati yang sederhana bisa menyalakan, dan ketidakpastian bisa kita kerucutkan menjadi satu pusat, keyakinan batin terhadap Allah atau terhadap kebajikan. Dalam menanggapi pertanyaan hidup, perjuangan utama adalah menangkap aliran pikiran yang deras, dan menuntunnya ke lembah yang sempit, sebuah arah yang tidak terlalu banyak cabang, agar tidak mudah tersesat. Al-Ghazali menasihatkan agar hati selalu terikat pada yang hak, lalu segala yang lain menjadi bayang. Bila kita membiarkan setiap bayang menuntut perhatian, hati kita jenuh. Kemudian, Stoik mengajarkan, setiap kali muncul dorongan kuat dalam pikiran, tunda tindakan itu. Jangan buru-buru menanggapi. Tarik napas, anggap dorongan itu sebagai gugusan pikiran, bukan realitas final. Sementara itu, mari kita lihat sebuah contoh. Ketika seseorang mengecam kita, mengkritik kita dengan kata-kata pedas. Pikiran kita mungkin langsung membalas, "Dia jahat. Dia tidak menghargai aku. Aku akan membalas." Namun jika kita menahan diri sejenak, kita bisa memandang kata-kata itu lebih netral. Ini adalah respons emosional dari orang lain. Aku tidak harus ikut terseret. Kemudian, kita menyadari bahwa dalam seluruh rangkaian pertanyaan hidup, tidak semua butuh jawaban panjang. Ada pertanyaan yang sebenarnya memanggil kita untuk kembali kepada yang lebih mendasar: iman, kesabaran, keikhlasan. Disinilah Al-Ghazali menghadirkan konsep zuhud, sikap hati yang mengurangi keterikatan pada hal-hal duniawi agar tidak menjadi beban. Zuhud bukan berarti tolak nikmat dunia, tapi menempatkannya pada porsinya agar tidak memenuhi hati. Dengan hati yang tidak terlalu penuh itu, pikiran kita punya ruang untuk bernapas, untuk melihat dengan jernih. Demikian pula, Stoik menganjurkan agar kita mengurangi penginginan kosong yang membuat pikiran terus meraba ke depan ke hal-hal yang belum terjadi. Para Stoik mengatakan, jangan biarkan ekspektasi kita kepada dunia membuat kita gusar. Bila kita bisa membatasi permintaan batin itu, kita memecah beban kognitif yang tak perlu. Saat kita menyederhanakan pikiran, kita mulai membedakan antara pertanyaan yang perlu dijawab dan pikiran yang hanya ingin bicara. Seringkali kita merespons pertanyaan dunia, mengapa hal ini terjadi? Padahal yang sedang dibutuhkan adalah pertanyaan hati, apa makna yang akan kulangsungkan? Al-Ghazali mengajarkan bahwa bukan setiap pertanyaan dunia harus dipahami sepenuhnya. Kadang, kita cukup menyerahkan kepada hikmah Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia menaruh perhatian besar pada muhasabah, introspeksi diri, dan tasawuf agar manusia mampu menilik dirinya, bukan dunia luar. Di saat yang sama, Stoik mengundang kita untuk mempertanyakan, apakah responsku didasarkan pada kebajikan, kejujuran, kerja baik, ketabahan, ataukah didasarkan pada hawa dan pikiran yang kacau? Dengan menetapkan satu pusat kebajikan sebagai jangkar, kita tidak terombang-ambing oleh peristiwa yang datang silih berganti. Dalam perjalanan ini, kadang muncul kegelisahan. Apakah aku mengabaikan realitas? Tidak. Kita justru lebih menghormati realitas, karena kita memilih merespons tidak dari kepanikan pikiran, melainkan dari ketenangan batin. Al-Ghazali mengajarkan bahwa pengetahuan tertinggi bukan sekadar pengetahuan akal, melainkan pengetahuan hati, bahwa Allah Maha Mengerti, Maha Mengetahui, dan bahwa kita cukup menyerahkan diri dalam keterbatasan kita. Stoik pun tidak mengajak kita buta terhadap dunia, tetapi agar kita tidak menjadi budak dunia. Kita melihatnya dengan mata terbuka, namun tidak melekat padanya. Melalui latihan sadar dalam respons,
kita menumbuhkan jarak sehat antara stimulus dan tindakan. Al-Ghazali akan menyebutnya sebagai keheningan batin yang menjaga hati dari ribut dunia. Stoik akan menyebutnya sebagai reservasi kebijaksanaan, bahwa kita menentukan respon kita setelah menimbang dengan jernih, bukan langsung bereaksi. Lambat laun, ketika kita terus berlatih, pikiran yang dahulu berombak liar mulai meredam sendiri. Kita mulai merasakan bahwa sebagian besar kegelisahan yang dulu tampak penting ternyata hanya bayangan. Kita berkata dalam hati, "Ya Allah, banyak dari kerikil kecil ini tidak perlu kukerjakan. Tunjukkan padaku yang harus aku jaga." Dengan demikian, kita belajar menyederhanakan pikiran bukan dengan menghapus seluruh isi, tetapi dengan menyisakan hal-hal yang benar-benar penting. Akhirnya datang saat ketika di tengah badai pertanyaan, pikiran kita menjadi seperti air tenang, reflektif, dalam, tidak terguncang oleh ombak permukaan. Ketika itu terjadi, kita merespons, bukan reaktif, dengan bijaksana. Allah mungkin tidak memberi kita semua jawaban, tapi Dia memberi kita sakinah, ketenangan, di dalam hati. Dan di titik itulah kita menyadari, menyederhanakan pikiran bukanlah melukai keingintahuan, melainkan menyelaraskan keingintahuan itu ke dalam satu pusat, Tuhan, dan kebijaksanaan batin. Kini kita berdiri di ujung perjalanan, bukan ujung jawaban, tetapi ujung awal ketenangan. Kita telah melintasi lembah pikiran yang gaduh, membawa lentera Al-Ghazali dan tongkat Stoik untuk menuntun langkah kita. Jika suatu saat lagi muncul pertanyaan yang melilit, mengapa aku diuji? Atau apakah usahaku sia-sia? Ingatlah bahwa kau bisa kembali ke pusat, ketenangan hati, penanda kebajikan, dan keimanan kepada Allah. Kita tak perlu menjawab semua pertanyaan dunia, tetapi kita bisa memilih merespon satu. Memilih iman, memilih ketabahan. Jangan takut bila hari esok belum jelas, biarkan pikiran disederhanakan agar bisa menyambut harinya tanpa beban berlebih. Dalam sujudmu malam nanti, mohonkanlah, "Ya Allah, ringankanlah beban pikiranku. Tetapkanlah hati ini pada cahaya MU, ajarkan aku merespons dengan kebijaksanaan, bukan terombang-ambing oleh rasa takut atau ego." Teman sekala hati, bila kau mendengar ini sebagai pengingat, aku harap kau bawa ke dalam kesendirianmu, ke dalam sujudmu, agar benih kedamaian itu terus tumbuh. Semoga video ini tak hanya menjadi kata yang singgah di telingamu, tetapi menjadi nafas baru di hatimu. Terima kasih telah mendengarkan.